생긴 것도 음흉하고 생각할수록 소름이다. 오경이 완전 또라이 같다. 제대로 미친 듯. 진짜. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Somehow 18. Bercerita tentang seorang penjelajah waktu yang kembali ke masa lalu ketika dia berumur 18 tahun, di mana saat itu dia masih SMA. Tujuannya kembali ke masa lalu yaitu untuk mencegah kematian seorang wanita yang ia cintai dan mencari tahu apa penyebab kematiannya. Drama yang berlatar kehidupan sekolah ini cukup seru karena mengusung tema fantasi, di mana Kyung-hee yang tidak bisa melupakan Hanabi secara tiba-tiba kembali ke masa lalu setelah mendengarkan sebuah lagu yang diputar di kafe ayahnya Hanabi. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut perlu saya ingatkan bahwa video ini full spoiler. Jadi jika kalian yang tidak suka dengan konten spoiler, tinggalkan video ini. Tapi jika tidak masalah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah ambulan membawa seorang siswi SMA yang ternyata siswi tersebut mencoba bunuh diri namun gagal. Karena pita yang dia gunakan untuk gantung diri terputus yang mengakibatkan pergelangan kakinya patah. Lalu tidak lama terlihat seorang dokter muda dan mengatakan kepada siswi tersebut, "Kenapa tidak menggunakan tali lompat? Itu tidak akan rusak dan pasti membunuhmu." Sontak mereka semua terdiam. Dokter muda itu bernama Kyung-hee, seorang dokter muda yang sukses namun hidupnya dipenuhi pikiran akan masa lalu. Dia selalu memikirkan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama saat dia berusia 18 tahun ketika waktu masih SMA. Gadis cantik itu meninggal dunia karena bunuh diri namun tidak diketahui apa penyebabnya sampai dia mengakhiri hidupnya. Setiap hari Kyung-hee hidup dengan penuh penyesalan. Menyesal karena tidak bisa menolongnya. Gadis itu bernama Hanabi. Seorang gadis yang sangat cantik namun memiliki sikap yang dingin dan cuek. Dia merupakan siswi pindahan, sedangkan Kyung-hee merupakan seorang siswa yang sering dibully oleh teman sekelasnya. Karena sering dibully oleh temannya, Kyung-hee sering mengalami penderitaan yang membuatnya putus asa. Namun Hanabi seketika merubah kehidupan serta pandangan tentang hidupnya. Hal itulah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun Kyung-hee tidak bisa membalas kebaikan Hanabi. Sehari setelahnya Kyung-hee mendapat kabar bahwa Hanabi telah meninggal dunia. Dia merasa sedih dan menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang telah membantunya. Di masa sekarang, Kyung-hee selalu pergi ke sebuah tempat jika dia teringat dengan Hanabi. Tempat itu adalah bar milik ayahnya Hanabi. Suatu ketika dia melihat diary milik Hanabi dan dalam diary itu tertulis, "Kumohon, tolonglah aku. Kuharap seseorang menolongku." Diiringi musik di bar itu kemudian terdengar suara yang mengatakan, "Jika kau bisa menjelajah waktu, kau akan memilih ke masa apa?" Lalu sontak Kyung-hee menjawab, "Hanabi." Tak lama kemudian terlihat sosok gadis cantik dari luar dan kemudian pergi. Kyung-hee seketika mengambil diary itu dan mengejarnya. Hanabi berlari menuju sebuah gang dan memasuki sebuah ruangan bercahaya. Kyung-hee terus mengikutinya dan dia juga masuk ke dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dia sudah berada di masa lalu. Kejadian itu membuatnya terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa ini hanyalah mimpi. Namun akhirnya dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu. Di masa lalu ini, Kyung-hee masih berpenampilan culun namun dengan pemikiran yang jauh lebih dewasa. Bahkan dia tidak takut terhadap temannya yang dulu suka membulinya. Pada suatu ketika, Hanabi ditegur oleh gurunya karena tidak mendengarkannya waktu belajar. Namun, Kyung-hee malah membela Hanabi dan mengatakan bahwa cara mengajar gurunya lah yang salah serta tidak kompeten. Akhirnya mereka berdua pun dihukum karena perbuatannya tersebut. Kini Kyung-hee menyadari bahwa dalam 6 hari ke depan Hanabi akan mati. Oleh karena itu dia berusaha menjadi orang yang bisa membantu Hanabi, seperti yang diminta Hanabi dalam diary-nya. Kemudian pada malam harinya, Kyung-hee membuka diary milik Hanabi untuk mencari tahu apa penyebab kematiannya. Namun isi diary itu berubah karena ditulis ulang oleh Hanabi.
Keesokan harinya, Kyung Hee tampak telah merubah penampilannya yang membuat teman-temannya merasa heran dan terkagum. Namun tidak dengan Hanabi. Dia tampak biasa saja dengan sikapnya yang dingin dan cuek. Selang beberapa waktu terlihat Hanabi menemui seorang pria. Pria itu adalah Jiwook, pacar temannya yang bernama Daeun yang sedang dirawat di rumah sakit. Hanabi meminta agar Jiwook menemui Daeun di rumah sakit. Namun Jiwook menolak karena dia tahu tidak lama lagi Daeun akan segera mati. 뭔데? 너 뭔데 사람이 이렇게 간절히 이야기하는데 왜 알아? 저 사람 죽인 년이야. 그거 알고도 좋아하냐? 야, 딱 보니까 한나비 좋아하는 놈 같은데 너 덜 떨어진 행동 그만해. 저 왜 그래 나한테? Scene kemudian flashback di masa lalu saat masih SMP, Hanabi mengajak dua temannya untuk pergi jalan-jalan. Namun ketika dalam perjalanan, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan yang membuat satu sahabatnya meninggal dan satu lagi yang bernama Daeun kritis di rumah sakit. Semua orang seolah menyalahkan Hanabi atas peristiwa itu. Sejak saat itu, Hanabi menjadi sangat tertekan karena merasa bersalah atas peristiwa yang dia alami. Dan kini Kyung Hee tahu apa yang menjadi penyebab Hanabi bunuh diri. Lalu Kyung Hee menemui Hanabi dan mengatakan dia akan ikut campur dan membantu Hanabi dalam masalahnya. Meskipun tidak disetujui, dia akan tetap melakukannya. Kemudian pada suatu malam saat Hanabi pergi ke rumah sakit tempat Daeun dirawat, di sana dia melihat Jiwook yang pergi menemui Daeun. Ternyata Kyung Hee berhasil menyadarkan Jiwook bahwa permintaan Hanabi sebelumnya hanyalah demi sahabatnya Daeun. Kyung Hee ternyata mengikuti Hanabi ke rumah sakit. Lalu Hanabi pun bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih karena telah membuat Jiwook tersadar dan mau menemui Daeun. Dan hal itu sedikit mengobati perasaannya. Lalu tidak lama kemudian, ayah Hanabi datang dan mengingatkan agar Hanabi tidak menemui Daeun lagi, karena ibunya Daeun tidak nyaman akan hal itu. Namun Hanabi tidak bisa melakukannya, karena jika dia melakukannya, hal itu semakin membuatnya merasa bersalah. Lalu ayahnya pun marah hingga menampar Hanabi. Melihat itu, Kyung Hee lalu menemui ayah Hanabi. Dia kemudian mengatakan untuk lebih perhatian terhadap Hanabi, karena selama ini ayah Hanabi hanya sibuk dengan pekerjaannya, sehingga sedikit sekali waktu dia habiskan bersama Hanabi. Keesokan harinya, Kyung Hee sadar bahwa di hari itu Hanabi sedang berada di atap, di mana saat itu Kyung Hee ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Namun di sana Hanabi mengajarkan arti kehidupan baginya. Dan sekarang keadaan telah berubah. Karena Kyung Hee telah mengetahuinya, kini sekarang dia yang menasehati Hanabi dan berkata, kecelakaan itu bukan karena dirinya dan Hanabi harus bisa memaafkan dirinya sendiri. 한나비, 너만 다친다고. 상관하지 마. 신경 쓰지 말고 빨리 못 알아줘서. 넌 왜 이렇게 널 안 아끼는데? 왜 하필 넌 싸울 상대가 너는지 싸울 상대가 없어서 너 자신을 그렇게 못살게 괴롭히냐? 내가 뭔데? 지영이랑 다은이는 여기 없는데 내가 왜 있어야 되는? 나 때문에 그런 거라고 수근거린다고. 잘못했으니까 힘든 거 당연한데 아빠 그냥 내가 살아서 좋은 거야. 네가 살기 원해. 네가 아무것도 안 보이는 어둠에 있을 때도 있어. 사람이 살다 보면 길을 잃을 때 내가 갈게. Setelah beberapa kejadian yang dia alami, akhirnya Kyung Hee sadar bahwa kejadian di masa lalu akan terus terulang. Dia tidak bisa mengganti skenarionya, namun dia bisa mengganti aktornya. Singkat cerita, akhirnya Kyung Hee dan Hanabi semakin dekat. Dia berhasil mendapatkan perhatian Hanabi, si gadis cantik yang memiliki sikap cuek dan dingin. 나 왜 데리고 있었대? 페이지다 돌리면 후회한다. 가운데 긴 머리. 자, 고! 고고고! 오경이, 너 아까 나 너무 껴안더라? 그러니까 돈 내야지.
공짜가 어딨냐? 응? 호감값. 너 내 오빠하지 마라. 너 완전 또라이 같아. 아니다. 아무튼 그럴 수밖에 없는 사정이 있었어. Sekarang ayahnya Hanabi juga jauh lebih perhatian terhadap Hanabi. Di hari itu dia mengambil cuti untuk menemani Hanabi merayakan ulang tahunnya. Tampaknya ayah Hanabi menyadari perkataan Kyung-hee saat bertemu dengannya waktu itu. Keesokan harinya, pada saat pergi bersama Hanabi, tiba-tiba dia menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan tentang Daeun yang semakin kritis. Namun, Kyung-hee berusaha menutupi kabar tersebut. 하지만 지금은 아니다. 어차피 알게 될 사실이다. 우경이 같이 와줘서 고마워. 좀 잘생겨 보이지 않냐? 한나비. 이 선물. 어떻게 알았어? 잠깐. 더 예쁘다. 당연하지. 오래 걸렸다. 10년 만에 준다. 참. 이건 내 선물. Kini hari kematian Hanabi telah tiba. Kyung-hee mulai merasakan keanehan, di mana pada hari itu Hanabi tidak masuk kelas. Kyung-hee lalu pergi ke rumah sakit karena dia tahu Hanabi pasti berada di sana. Lalu di saat yang sama, Daeun dinyatakan telah meninggal dunia. Ibunya Daeun tidak terima atas kematian anaknya. Dia terus menyalahkan Hanabi karena menganggap bahwa Hanabilah yang menyebabkan anaknya mati. Hal itu semakin membuat Hanabi tertekan dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Namun, akhirnya Hanabi teringat dengan Kyung-hee yang selama ini telah menyadarkannya dan memberi harapan untuk terus hidup. Akhirnya dia mengurungkan niatnya tersebut dan pergi menemui Kyung-hee. Namun, seperti yang dikatakan sebelumnya, kejadian di masa lalu akan terus terulang. Saat ingin menghampiri Kyung-hee, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang tepat ke arah Hanabi. Kyung-hee tahu dia tidak bisa mengubah skenarionya, namun dia tahu bahwa dia bisa mengganti aktornya. Lalu Kyung-hee berlari mengorbankan dirinya dengan mendorong Hanabi dan dia pun tertabrak mobil yang membuatnya terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. 다행이다. 늦지 않게 나비에게 도착해서 한나비 꼭 살아줘. Jauh sebelum semuanya terjadi, ternyata Kyung-hee telah menuliskan surat untuk Hanabi. Dia menjelaskan semua yang telah terjadi dan mengatakan bahwa dia berasal dari masa depan untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia meminta Hanabi untuk terus hidup dan berbahagia. 널 위해서 무언가 할 수 있어서 정말 행복했어. 그러니까 꼭 살아줘. 너의 이야기를 들려줘. 다 듣고 있을 거야. 한나비, 널 사랑했어. 10 tahun kemudian, situasinya telah berubah, di mana kini terlihat seorang dokter cantik yang sedang bersama seorang siswi yang kesakitan karena pergelangan kakinya patah akibat ingin bunuh diri. Siswi itu mencoba gantung diri menggunakan pita, namun pitanya terputus dan dokter cantik itu mengatakan, itu bukan cara yang tepat untuk bunuh diri. Dokter itu adalah Hanabi. Dan adegan ini persis dengan awal film di mana saat Kyung-hee sedang mendapati pasien yang sama. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dia tidak bisa mengubah skenario, namun dia bisa mengubah aktornya. Kini Hanabi telah menjadi seorang dokter, sedangkan Kyung-hee terbaring kritis di rumah sakit dan Hanabi terus menjaga dan merawatnya. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara yang mengatakan, 담아서 노래 한 곡 띄워드립니다. 여행을 떠난 분을 기다린다는 사연이 왔나요? dan film pun berakhir dengan Kyung-hee yang telah sadar dari komanya.